ada nggak tanda-tanda dari Allah sebelum saya kembali ke Allah, kalau Allah tuh manggil kita dalam keadaan husnul khotimah? Kita diampuni. Baik, bagus. Kita banyak dosa, betul. Kita banyak, siapa yang nggak punya dosa? Mata kita sesaat melihat yang haram, telinga kita dengar yang haram. Dan ahli surga bukan orang yang tidak pernah berdosa. Orang tidak pernah berdosa ada di surga, tapi di antaranya ahli surga adalah disebutkan dalam Al-Quran adalah walladzina idza fa'alu fahishatan. Ayat sebelumnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat muttaqin. Bersegeralah kalian menuju surga yang disiapkan untuk orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Di antara adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Mereka yang pernah berbuat dosa, dzakarullaha, ingat Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau sudah orang minta ampun kepada Allah, orang bertobat dari dosa, itu seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Tinggal ilmu tobatnya gimana, tinggal nanti dipilah. Kalau dosa kepada Allah, cukuplah kau ngadu kepada Allah, nggak usah cerita kepada tetangga. Mungkin ada orang pernah mabuk-mabukan, nggak usah ngomong aku dulu 4 botol, nggak usah, cukup tobat. Orang pernah berzina, tutup aibmu. Tanda dosa zinamu ditutup, diampuni oleh Allah adalah di saat engkau bisa menutup aib itu dari bangsa manusia. Di antaranya ada cara tobat. Di saat kita bisa menutup dari bangsa manusia, tanda diampuni oleh Allah. Ada kebodohan, diceritakan, calon suami dikasih tahu, calon istri kasih tahu. Kebodohan karena ada marah haji. Di antaranya mabuk atau judi, biarkan itu yang lalu, biar berlalu, nggak usah disebutkan. Tinggal mengadu. Makanya tandanya adalah di saat melakukan dosa merasa ketakutan, lalu dia segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang kepleset lagi manusia, tapi segera minta ampun kepada Allah dan dia menyesal, menangis, dan nangisnya bukan di saat bersama manusia. Nangisnya adalah di saat sendiri. Ini ngetes untuk dirimu tulus atau tidak. Kalau menangis di depan manusia bisa saja ini adalah pamer tangis. Boleh orang menangis di depan manusia. Ada orang nangis di depan Nabi SAW, ada. Akan tapi tangismu yang paling hebat adalah di saat kunci kamarnya kau tutup, lalu kau ingat dosa-dosamu, dan tetesan air matamu itu menghapus dosamu. Baik, jadi husnul khatimah ada tandanya. Orang itu rindu kepada Allah. Dan mungkin dia adalah ahli maksiat, masih berubat berapa di kubang kemaksiatan, tapi dirinya sendiri sering menangis. Kita tidak tahu. Maka dari itu tidak boleh siapapun dari kita merendahkan orang lain. Biarpun di hari kemarin dia ahli maksiat, mungkin malam tadi dia sudah tobat, bahkan di saat sakaratul maut pun ternyata sudah diampuni dosanya oleh Allah. Maka jangan prasangka buruk kepada siapapun dari bangsa manusia. Urusi dirimu sendiri. Kadang kita sibuk ngurusi gimana ada tanda-tanda husnul. Tanda-tanda husnul khotimah yang beliau tanyakan ini adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk nilai orang lain. Gara-gara ada tanda suul khotimah, ya itu suul khotimah. Tidak boleh, kita tidak ngerti dia adalah amati la ilaha illallah, bukan seorang murtad. Mungkin waktu sakaratul maut yang sakit telah diampuni dosanya Allah. Hati-hati, kita perlu pendidikan, perlu ilmu. Terima kasih, insyaallah seperti itu. Ibu lihat diri sendiri. Kalau tiba-tiba tengah malam kita ingat dosa, merinding atau apa, tiba-tiba menitikkan air mata, husnudzan kepada Allah, Anda insya Allah ahli husnul khatimah. Baik, semoga Allah menjadikan kita semua ahli husnul khatimah. Ingat, husnul khatimah untuk membaca diri, bukan membaca orang lain. Jangan sekali-kali membaca kematian seseorang dengan ilmu su'ul khatimah. Tapi kalau membaca kematian orang lain, baca dengan ilmu husnul khatimah. Artinya begini, mati mukanya hitam, bisa saja karena serangan jantung, dan jantung adalah termasuk penyakit dalam, dan dalam adalah batin, mungkin dia mati syahid. Kadang matinya hitam, neraka, na'udzubillah. Nggak, hati-hati, nggak begitu. Maka untuk membaca orang lain jangan pakai kalimat su'ul khatimah. Kita waspada, jangan sampai saya melakukan sebab-sebab saya su'ul khatimah. Oke, kalau pengen tahu saya kalau mati husnul khatimah atau tidak, lihat dirimu di saat dengan Allah. Ingat dosa dengan sesama menangis, dengan Allah menangis, maka itulah insyaallah ahli husnul khatimah.